Izin memperkenalkan diri, nama saya Elza Elviana, NPM 2101010028 dari kelas PAIE. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ulumul Quran. Oke, langsung saja ya. Masuk ke pengertian ulumul Quran. Secara etimologi dari bahasa Arab, ulum dan Al-Quran. Ulum memiliki makna jamak dari kata al-ilm yang memiliki arti ilmu. Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang memiliki arti membaca. Oke, next. Secara etimologis dalam kata Al-Quran, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Nah, pendapat yang pertama yaitu dari Az-Zajj, menyebutkan bahwa Al-Quran merupakan kata sifat yang mengikuti wazan fulan, yang diambil dari kata Al-Quran yang memiliki arti al-jamu' atau menghimpun. Jadi itu pendapat yang pertama. Yang pendapat kedua yaitu al-faraq. Al-Quran diambil dari kata al-qarin dalam jamak dari kata qarinah. Yang ketiga yaitu menurut al-Asy'ari, Al-Quran sebagai kata sifat, maka Al-Quran menjadi isim mushtaq dari kata korona yang berarti menggabung. Nah, yang terakhir menurut pendapat Imam Syafi'i, Al-Quran adalah sebuah nama, sebutan bagi Allah, yaitu arti yang diambil dari isim al-a'lam mutrajal, bukan isim mushtaq yang diambil dari kata lain. Jadi menurut Imam Syafi'i ini bukan dari isim al-mushtaq dan diambil dari kata lain. Oke, selanjutnya Al-Quran secara terminologi. Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam lafaz kalimat Al-Quran tersebut mengandung mukjizat, memiliki nilai ibadah apabila membacanya, yang diturunkan secara mutawatir atau berturut-turut dan berangsur-angsur, yang ditulis pada mushaf mulai dari surah Al-Fatihah dengan sampai surah An-Nas. Lanjut, definisi ulumul Quran secara istilah menurut pendapat para ulama. Nah, dalam hal ini definisi ulumul Quran memiliki pendapat yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama. Oke, langsung saja untuk pendapat pertama dari Al-Qatan, berkaitan dengan Al-Quran mulai dari informasi penulisan ayat-ayat yang diturunkan berhubungan dengan Al-Quran. Pendapat kedua menurut Abu Syahbah, yaitu ulumul Quran berhubungan dengan Al-Quran mulai dari proses penurunan, penulisan, penafsiran, muhakam mutasyabih sampai ke pembahasan lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Pendapat ketiga yaitu Al-Zarqani mencakup mulai dari penulisan, kodifikasi, cara membaca, kemujizatan, nasik, dan mansukh. Yang terakhir adalah menurut pendapat Al-Syuyuti, yaitu ilmu yang membahas dari segi turunnya Al-Quran, sanad dan adab, makna-makna dengan lafal yang berhubungan dengan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Langsung lanjut ya. Jadi setelah pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, pengertian secara garis besarnya dapat ditarik kesimpulan pengertian ulumul Quran, yaitu dapat diambil kesimpulan bahwa ulumul Quran adalah suatu ilmu yang lengkap yang mencakup semua bidang ilmu dan memiliki keterkaitan hubungan dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu i'rabul Quran dan sebagainya. Lanjut, setelah membahas tentang pengertian ulumul Quran, kita masuk ke ruang lingkup dan pembahasan ulumul Quran. Untuk materi ini, dari penjelasan pengertian ulumul Quran di atas dapat dipahami bahwa ulumul Quran adalah suatu jenis ilmu yang mempunyai ruang lingkup dan pembahasan yang sangat luas. Ulumul Quran mencakup semua ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, dan ilmu i'rab yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dalam hal ini ruang lingkup dan pembahasan ulumul Quran itu memiliki pembahasan yang sangat luas.
Nah, ilmu-ilmu tersebut dalam definisi ini adalah ilmu tentang sebab menjalankan ayat, urutan, pengumpulan, serta penulisan Al-Quran, bagaimana cara qiraat, tafsim, kemujizatan, nasik, dan manskuk dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga terdapat jenis dua surat yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Jadi dalam Al-Quran juga terdapat jenis surat yang dua yaitu Makkiyah dan Madaniyah, Muhkamah dan Mutasyabihah. Ruang lingkup dan pembahasan ulumul Quran. Selain itu masih banyak lagi ilmu-ilmu yang tercakup di dalamnya, seperti ilmu gharib Al-Quran, ilmu ba'dal Al-Quran, ilmu tansyawub ayat Al-Quran, ilmu aqsam Al-Quran, ilmu amsal Al-Quran, ilmu jidal Al-Quran, ilmu adab tilawah Al-Quran, dan sebagainya. Bahkan sebagian besar ilmu-ilmu ini masih bisa dipecahkan kembali di beberapa cabang dan macam-macam ilmu yang masing-masing memiliki kajian tersendiri. Setiap objek dari ilmu-ilmu ini menjadi ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Jadi setelah saya sebutkan tadi ilmu-ilmu yang mencakup ruang lingkup pembahasan ulumul Quran, itu bisa dipecah-pecah kembali dan membentuk objek-objek baru. Karena banyaknya ilmu tadi, jadi bisa dipecah kembali. Nah, karena banyaknya ruang lingkup, luasnya ruang lingkup ulumul Quran, pendapat dari TM Hasbi Al-Shidik yang menjadi pokok utama dari pembahasan ulumul Quran di atas berfokus pada ke-6 topik. Jadi itu dirangkum menjadi 6 topik. Yang pertama adalah pembahasan tentang nuzulul Quran, yaitu di mana waktu, tempat, dan latar belakang diturunkannya Al-Quran di Mekah dan Madinah. Yang kedua adalah makna dan hukum dalam Al-Quran, yaitu mencakup am, khas, mujmal, mufasyal, mantuk, mantalak, muqayyad, mutasyabih, nasik, dan manskuk, serta muqaddam dan muakhar. Yang ketiga adalah sanad, bisa melalui jalur sanad yang mutawatir, ahad, syad, rupa-rupa qiraat Nabi, para perawi hufza, dan bagaimana cara menyikapinya. Lanjutnya adalah lafaz. Lafaz adalah dalam ayat Al-Quran yang gharib, mu'rab, majaz, musytarak, mustarid, istiarah, dan tasyabih. Makna Al-Quran berhubungan dengan lafaz dalam hal ini macam-macam lafaz meliputi fasal, wasyal, ijaz, idhab, musyawah, dan fasyar, yaitu bacaan. Yang terakhir adalah bacaan Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran apakah perlu diwakafkan, disambung, juga mengenai ibtida, soal imlah, mat, ikham, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini ruang lingkup yang luas tadi disimpulkan menjadi 6 topik. Yang pertama yaitu tentang pembahasan tentang nuzulul Quran, makna dan hukum dalam Al-Quran, sanad, lafaz, makna dalam Al-Quran, serta bacaan Al-Quran. Jadi menurut pendapat TM Hasbi Al-Shidik. Lanjut, next. Manfaat mempelajari ulumul Quran. Jadi setelah membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan disimpulkan tadi ya, diambil 6 topik ruang lingkup. Jadi sekarang kita masuk ke manfaat mempelajari ulumul Quran. Yang pertama adalah manfaat internal. Internal itu berasal dari dalam ya. Jadi berasal dari dalam, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Ali Al-Asyabumi. Muhammad Ali Al-Syabumi adalah untuk memahami kalam Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi manfaat mempelajari ulumul Quran di sini adalah untuk memahami kalam Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Untuk manfaat eksternalnya, eksternal itu berarti dari luar, yaitu untuk membentengi kaum muslimin dari usaha-usaha pengaburan Al-Qur'an dari kaum yang tidak mengimani atau bahkan memusuhi Al-Quran. Dengan mempelajari ulumul Quran secara otomatis menumbuhkan rasa ketenangan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Jadi setelah kita mempelajari ulumul Quran, secara tidak langsung kita akan mencintai dan menimbulkan ketenangan yang akhirnya membuat kita menjadi pembenteng agar dari kaum yang berusaha untuk pengaburan Al-Quran itu sendiri. Oke, next. Selain itu, selain untuk memahami kalam Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari ulumul Quran memberikan manfaat agar bisa mengetahui proses turunnya Al-Quran,
pengumpulan dan penulisan pada Al-Quran, mengetahui cara membaca penafsiran pada Al-Quran, serta dapat bisa mengetahui kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Inti dari manfaat mempelajari ulumul Quran adalah agar lebih mudah memahami pesan-pesan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut ya, setelah kita mengetahui manfaat ulumul Quran, mempelajari ulumul Quran, langsung masuk ke metode ulumul Quran. Metode ulumul Quran di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama deskriptif, yang kedua deduksi, yang ketiga komparasi. Yang pertama deskriptif, yaitu metode pendekatan dengan cara memberikan penjelasan serta keterangan yang mendalam mengenai bagian-bagian dalam Al-Quran yang memuat aspek ulumul Quran. Jadi metode ini dengan menggunakan pendekatan. Yang kedua adalah deduksi, yaitu pembahasan yang membahas tentang hal-hal yang khusus terlebih dahulu, digabungkan hingga menjadi satu disiplin ilmu dan pada akhirnya membahas tentang hal-hal yang bersifat umum. Jadi khusus terlebih dahulu dan disimpulkan menjadi yang sifatnya lebih umum. Selanjutnya itu metode komparasi, yaitu metode perbandingan dengan cara membandingkan dari segi satu ke segi yang lainnya, dari segi riwayat satu ke yang lainnya, sebab musabab, turun riwayat satu dan riwayat yang lainnya, dan pendapat ulama yang satu dengan yang lainnya. Nah, setelah metode cabang-cabang tersebut dijadikan menjadi satu, kemudian terbentuklah ulumul Quran yang mencakup seluruh segi bagian Al-Quran. Oke, next, setelah kita mengetahui pengertian, ruang lingkup, manfaat, dan sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan Al-Quran, ulumul Quran. Oke, next, ulumul Quran itu sendiri berawal dari Rasulullah SAW sebagai penafsir pertama dan utama Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan mengajarkan apa-apa yang belum diketahui oleh Rasulullah SAW. Para ulama memiliki perbedaan pendapat yang mengenai tentang hal ini, kapan munculnya istilah ulumul Quran, dan tentunya pendapat-pendapat tersebut jelas berbeda. Berikut ini pendapat ulama mengenai sejarah munculnya istilah Al-Quran. Jadi awalnya itu tuh dari Rasulullah SAW, tapi para ulama memiliki pendapat sendiri. Oke, next kita masuk pendapat ulama yang mengatakan kapan munculnya ulumul Quran. Yang pertama yaitu mu'arrikhin. Munculnya istilah ulumul Quran pada abad ke-7 Hijriah. Dan yang kedua adalah Ar-Razaqani, istilah ulumul Quran pada abad ke-5 Hijriah. Yang ketiga adalah Subahil Sohli, yaitu tidak sependapat dengan dua pendapat tersebut. Menurutnya, istilah ulumul Quran muncul pada abad ke-3 Hijriah. Yang terakhir yaitu Toba-Tobi'i, istilah ulumul Quran pada abad 1 Hijriah, yaitu pada masa turunnya Al-Quran di masa Rasulullah. Jadi dari 4 pendapat ini jelas berbeda ya, nampak berbeda sekali pendapat-pendapat mengenai munculnya ulumul Quran. Nah, pada masa Abu Bakar, ilmu ini belum ditulis, melainkan disampaikan melalui ucapan, misalnya membaca dan menghafal Al-Quran. Al-Quran ditulis dan dicetak pertama kali pada zaman Utsman dan ada 5 buah, yaitu ditinggal di Madinah, dikirim di Kufah, dikirim ke Basrah, dikirim ke Damaskus, dan dikirim ke Mekah. Untuk tokoh dalam perintis Al-Quran ini ada 3 golongan. Golongan sahabat, golongan tabi'in Madinah, dan generasi ketiga kaum muslimin tabi'in. Oke, masuk next. Selain itu, ulumul Quran baru dibuatkan definisinya oleh ulama mutakhirin atau generasi belakangan. Pada periode Nabi sampai sahabat, istilah ulumul Quran belum dikenal sebelum abad ke-5 Hijriah. Istilah tersebut bermakna tafsir dan masih pembahasan-pembahasan tersendiri. Mulai dari abad ke-5 Hijriah, bahasan-bahasan itu dibukukan secara
muwahhad atau syamil mahabatis kuliah disatukan dengan nama Ulumul Quran sebagai ilmu yang berihmat kepada Al-Quran Al-Karim. Karya terbesar dari Ulumul Quran sampai akhir abad ke-8 Hijriah adalah Al-Burhan fi Ulumul Quran oleh Imam Al-Syakari dengan 47 materi bahasa, dan kemudian Al-Itqan fi Ulumul Quran oleh Imam Al-Suyuti dengan 80 materi bahasa. Dimulai dari abad ke-5 Hijriah sampai ke-8, Ulumul Quran terus berkembang hingga pada abad ke-9 Ulumul Quran muncul lebih baik dari sebelumnya. Lalu pada masa abad ke-10 muncul ulama moderat dalam Ulumul Quran, dan pada 3 abad berikutnya muncul buku Ulumul Quran. Inti dari sejarah perkembangan Ulumul Quran ini selalu mengalami perkembangan yang lebih baik. Jadi inti dari sejarah perkembangan Ulumul Quran ini selalu mengalami perkembangan ke yang lebih baik. Dan semoga kita dapat, setelah mengetahui sejarah, pengertian, metode, manfaat mempelajari Ulumul Quran, semoga kita dapat mencintai serta memahami Al-Quran dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih telah menonton, memperhatikan saya menyampaikan sebuah materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.